assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Mungil. Di video kali ini aku mau kasih tips caranya bikin donat tetap lembut dan mengembang meski nggak pakai telur dan cuma dicetak pakai cetakan botol plastik. Ke videonya. Pertama, siapin tepung terigu protein tinggi 250 gram. Lalu susu bubuk. Di sini aku pakai merek Denkau. Kalau teman-teman mau pakai merek yang lain juga bisa ya. 30 gram margarin, sini juga aku pakai gula pasir 30 gram, bread improver atau booster adonan, ini yang buat gantiin telurnya ya, ragi instan 5 gram. Saatnya praktek. Campurkan semua bahan-bahan kering, yaitu tepung terigu protein tinggi, lalu gula pasir, lanjut ke susu bubuk, bread improver, ini 2 gram ya. Aku pakai sendok takar aja biar lebih gampang. Dan ragi instan 5 gram. Siapkan air dingin kurang lebih 120 ml. Kita mulai mixer bahan-bahan keringnya dulu. Di sini aku langsung aja pakai mixer. Kalau teman-teman mau diaduk manual pakai spatula juga bisa. Lalu tambahkan air secara bertahap, gunanya supaya kita bisa memperkirakan adonannya agar tidak kebanyakan air dan jadi terlalu lembek dan susah nanti dibentuknya. Di sini terus aja di mixer sampai adonan setengah kalis. Ditambahkan air sesekali sambil dicek apakah cukup, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kering. Nah, kalau adonannya udah setengah kalis begini, baru kita tambahkan margarin yang tadi udah disiapin. Margarin jadi dimasukkannya di step terakhir ya. Di sini kita akan lanjut nge-mixer sampai adonan benar-benar kalis elastis. Kalau udah, lanjut di mixer lagi sampai margarinnya kecampur rata. Di waktu mixer sebelumnya, sebelum ditambahin margarin itu aku mixer lebih kurang waktunya 7 menit. Lalu ini aku mixer setelah ditambah margarin lebih kurang 8 menit. Jadi totalnya waktu mixer semuanya itu lebih kurang 15 menit ya, sampai benar-benar kalis elastis. Terus kita tes adonannya apakah udah kalis apa belum. Tandanya adonan sudah kalis adalah pas kita tarik lebar begini, adonannya akan membentuk lapisan tipis. Terus lanjut kita ambil dulu adonannya, dibulet-buletin gini. Kita tutup pakai kain atau plastik. Di sini aku punyanya plastik wrap, jadi aku pakai plastik wrap. Kalau teman-teman di rumah mau tutup pakai kain serbet atau yang lainnya juga bisa ya, cuma pastikan kainnya bersih. Kita istirahatin lebih kurang 5 menit. Oke, lanjut setelah istirahat 5 menit. Di sini aku mau langsung bagi-bagi adonannya dengan berat masing-masing 30 gram. Di sini aku timbang dulu. Kalau teman-teman yang mau
pakai tipsnya untuk rencana jualan, saran aku teman-teman mesti punya timbangan digital, gunanya supaya setiap adonan itu beratnya sama rata nanti, jadi biar bentuknya semuanya nanti sama. Oke, lanjut. Di sini kita akan cetak pakai 2 cetakan. Yang pertama itu pakai cetakan aluminium khusus donat. Yang kedua itu aku pakai cetakan botol plastik yang udah aku kasih lubang di bagian bawahnya dan udah aku potong rata di bagian atasnya. Untuk bagian tengahnya aku pakai tutup botol spray. Kalian bisa cari di rumah, pastikan dicuci dulu sebelum dipakai. Di sini kita mau bulet-buletin adonannya. Satu persatu semuanya sampai selesai. Di video aku cepetin aja. Oke, di sini aku mulai mau bentuk adonannya. Siapkan sedikit tepung untuk olesan dan juga alat gilingan buat ngegiles adonannya. Bagian pertama di sini kita pakai cetakan aluminium dulu. Adonannya digiles aja seperti ini, dikira-kira aja, jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Gunanya tepung terigu sedikit tadi adalah untuk ngolesin cetakannya supaya waktu kita cetak itu adonannya nggak banyak nempel di cetakan. Untuk bagian tengah dari sisa adonannya dikumpulin aja dulu. Terus kita lanjut prosesnya satu persatu sampai selesai. Di sini juga aku bagi 2 adonannya. Oke, karena di sini kayaknya tempatnya udah mulai penuh, jadi aku mau pindahin beberapa adonan yang udah dicetak ke wadah yang udah aku siapin sebelumnya, nampan, dan di atasnya itu udah aku kasih tepung dan kertas anti lengket supaya nanti gampang waktu mau diambil adonannya. Kita mulai cetak pakai cetakan yang kedua, yaitu cetakan botol plastik. Taburi dulu tepung supaya nggak lengket. Kita mulai giles lagi kayak step yang pertama, satu persatu. Gunanya aku kasih lubang di bagian bawah botol itu tadi supaya waktu kita tekan botolnya nanti udara dari dalam cetakan itu bisa keluar. Oke, lanjut terus. Kita cetak adonannya semuanya sampai selesai. Sambil ya bagian tengah tepungnya tuh dikumpulin. Lanjut ke sisa adonan yang kita kumpuli dari bagian tengah donatnya tadi. Kita mau olah lagi. Kita mixer ulang, bisa juga diulen, kalau teman-teman mau ulen manual juga boleh. Di mixer aja sampai semuanya kecampur rata. Oh ya, tadi aku tambahin margarin, itu optional aja, kalau yang nggak mau tambahin lagi juga nggak apa-apa, tetap bisa. Terus kita mulai lagi semua prosesnya dari awal.
kayak step 1 dan step 2. Tapi nggak usah di proofing lagi, langsung dibentuk aja, ditimbang dan dibentuk, lalu dicetak. Gitu aja terus prosesnya semuanya sampai selesai. Tapi di sini untuk sisa adonan yang bagian tengah aku mau cetak pakai cetakan plastik aja. Oke, di sini totalnya yang aku cetak pakai cetakan aluminium itu dapat 9 pieces dan yang aku cetak pakai botol plastik itu dapat 16 pieces. Lanjut, kita tutup adonannya atau diistirahatkan lagi. Istirahatkan kembali dan tutup dengan plastik atau kain. Di sini aku proofing atau istirahatkan lebih kurang 40 menit, tergantung suhu di tempat kalian. Ini hasilnya setelah adonan diistirahatkan selama 40 menit, dia udah mengembang 2 kali lipat, berarti itu udah selesai di proofing dan siap untuk kita goreng. Kita goreng donatnya dengan api kecil. Kita mulai dengan menggoreng donat dengan cetakan yang pertama, yaitu cetakan aluminium. Donat yang bagus itu ditandai dengan mengembang 2 kali, yaitu saat di proofing atau saat diistirahatkan, dan yang kedua saat proses menggoreng. Di sini teman-teman bisa lihat donatnya cantik banget, mengembang sempurna, meskipun tadi kita nggak pakai telur. Terus kita lanjut ke proses menggoreng donat yang kedua yang pakai cetakan botol plastik. Tetap sama, pakai api kecil, dikontrol apinya, soalnya biasanya kalau di penggorengan yang kedua itu minyaknya cenderung udah panas. Apinya bisa dikecilkan lagi supaya nanti donatnya nggak jadi overcook atau kulitnya terlalu matang. Nah, ini dia hasil donat yang kita buat. Bagian depan itu yang kecil adalah donat yang dicetak pakai botol plastik dan yang bagian belakang pakai cetakan aluminium. Donatnya tetap lembut dan tetap mengembang meski nggak pakai telur. Teman-teman selamat mencoba di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya.